Pada sore hari ini bisa hadir mengikuti ibadah keluarga di tempat Bapak Sukaton. Terlebih-lebih pada beliau Bapak Sukaton sekeluarga, kami menyampaikan terima kasih karena telah bisa menerima kita bersama di dalam mengikuti ibadah keluarga. Pada sore hari ini sepenuhnya nanti akan dilayani oleh saudara kita Ibu Yeni. Namun sebelum pelayanan sepenuhnya akan dilayani oleh Ibu Yeni, perwakilan dari saudara Bapak Sukaton, kami persilahkan. Pindah di Puskesmas Sanjunano. Yang kedua, saya bangun gudang ini sudah 90% selesai. Yang ketiga, ya ini tadi saya dijawel sama Bu Lisa, katanya hari ini pas ulang tahun pernikahan saya. Yang ke-11 tahun. Di dalam keluarga saya ini ada 3 yang ulang tahun pernikahan, ya Mbak Ice, terus Mas Wi, Christian itu juga sama-sama bulan Oktober. Yang menjadi pokok-pokok doa nanti mohon Mbak Yeni. Yang pertama ya ucapan syukur keluarga oleh karena kasih setia Tuhan. Yang kedua saya mohon didoakan anak saya semuanya, terutama anak saya yang jauh, Mas Wi Christian Atinugroho yang ini sudah lama tidak pulang. Mohon untuk didoakan. Ya saya kira demikian, mungkin Bu Lisa nambahkan. Shalom saudara. Terima kasih untuk kedatangan saudara-saudara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saat ini adalah ulang tahun pernikahan saya juga yang 11 tahun. Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dalam 11 tahun kami mampu melewati setiap perkara persoalan yang saya hadapi dengan suami saya, dengan pekerjaan, kesehatan, apapun yang saya alami. Tapi saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dan kami percaya Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kami kesejahteraan dalam hidup kami dalam Tuhan Yesus. Kami percaya semua melewati semua dalam perkara hidup saya, dan kami tetap percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, saya minta bantuan doa juga untuk kesehatan dalam kehidupan saya dan suami, juga anak-anak, menantu cucu. Terima kasih, kami serahkan kepada Ibu Sinta. Sebelum pelayanan sepenuhnya akan dilayani oleh Ibu Yeni, baiklah kita memujikan satu pujian. Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Dan rahmat-Mu
Ibu Bapak. Masa setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Karena kabarnya sehat, selalu sehat. Luar biasa, kalau di grup tuh yang paling sehat Bu Murtiani. Ya, tuh. Tidak apa-apa, semangatnya biar ditiru sama yang muda. Luar biasa, hari ini kita berkumpul. Memang Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena tanpa ada kebaikan dari Tuhan, kita nggak mungkin ada di tempat ini. Terutama yang rumahnya Kediri. Sehari dari pagi berangkat, subuh sampai sekarang belum pulang. Ya maaf ya Bu Ani. Bu Ani ini paling setia, betul. Kak Teko tak jemput toh. Iya, penerusnya bukan nggak mau pindah gereja, tak bisa ke lain hati. Oke, terima kasih Bu Ani buat kesetiaannya. Tanpa Bu Ani kita juga nggak lengkap. Iya. Oke, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, amin, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Haleluya Tuhan, kudus kami rindu menyembah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Karena Dia adalah yang kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya, kami menyembah-Mu dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, kami menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat yang kedua. Bersama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Bapak Ibu, ini yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu hanya takut akan Tuhan
Dan yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Berbicara tentang takut akan Tuhan, takut itu di sini tidak seperti kita takut sama hantu, wedi, tidak takut sama hewan, tidak, tetapi takut akan Tuhan ini artinya kita harus tahu diri. Kalau bahasanya Happy Asmara itu sadar posisi. Ya, tahu diri kenapa? Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus harus tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Ya, kita setia beribadah kepada Tuhan. Seperti kita saat ini berarti kita sudah mempunyai rasa takut kepada Tuhan sehingga kita saat ini datang. Kenapa kita harus datang? Bukannya Sabtu malam minggu kita weekendan sama pasangan kemana? Tetapi panjenengan semua hadir di tempat ini berarti sudah takut akan Tuhan karena sadar posisi kita sudah menjadi umat tebusan Tuhan. Semoga bukan saat ini saja, selama-lamanya sampai Tuhan datang menjemput kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan setia beribadah. Amin. Mari kita sambut dengan pujian. Nyanyian puja dan berikan pujian yang manis didengar oleh Tuhan agar kita memperoleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi kepada Tuhan selagi kita masih ada hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Tuhan, inilah yang kami rindukan. Ya yang puja dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang kami alami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini Tuhan, kami semua bisa berkumpul di tempat ini. Semua bukan karena kuat kami, tetapi karena kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang bahas segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa. Layakkanlah kami saat ini untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sampun ketemu? Ya.
Efesus 5 ayat kedua, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dilanjutkan, syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Mari kita pujikan untuk menyambut. Jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kapan kita mengucap syukur Bapak Ibu? Setiap hari, setiap saat. Oh boy, tapi pada saat kita sakit lesu, ngomel-ngomel. Pada saat mobilnya hilang ya nesu, ngersulo. Nah, sing diseneni Gusti Pak Haryanto. Ya, betul itu manusiawi, saya pun begitu. Jadi pada saat kita menerima yang enak, wah Tuhan baik, luar biasa. Tapi saat menerima nggak enak, jadi kurang opo aku ki Pak Pri, di Pak Pri. Aku ki wis rajin melayani, tapi kok cobaan silih berganti. Iya, gitu Pak Pri. Lah kula sering di aduni, aku ki kurang opo to Mbak Yeni Mas Padi. Ya setia karo Tuhan, tapi kenapa? Masih ujian datang silih berganti, anak isi toe ganti. Nah itu nanti kita akan membahas bagaimana sikap hati kita. Kayaknya kayak wong tenan, padahal aku dewi sering ngersulo. Ini juga mengingatkan kepada saya sendiri firman ini, tema yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, di dalam bacaan 2 ayat yang kita baca ada 2 hal yang kita garis bawahi. Yang pertama senantiasa, yang kedua dalam segala hal. Yang pertama senantiasa. Senantiasa ini mengacu kepada waktu. Waktu apa? Ya setiap saat, setiap waktu kita mengucap syukur. Berarti kita mengucap syukur senantiasa, artinya Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Berarti jawaban panjenengan betul, meskipun mungkin pelaksanaannya belum. Dan yang kedua adalah di dalam segala hal. Ini bukan berbicara tentang waktu, tetapi kondisi. Kondisi yang seperti apa? Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam semua kondisi. Kan nggak mungkin kita setiap saat sehat. Bapak ini tadi jalannya gini, Mbak Yeni boyok ulur lah, tapi Bapak ini tetap sukacita. Tapi Bapak ini sudah melakukan firman Tuhan hari ini. Mengucap syukur bisa sukacita padahal boyoknya sakit. Kemarin waktu saya sakit, sebenarnya yang geremeng, ngapa tuh Tuhan saya mau melayani di tempatnya Bu Ani, nggak bisa karena saya sakit. Saya waktu masuk rumah sakit saya geremeng. Ternyata Tuhan ngasih contoh di samping saya.
Sebelah saya itu gagal ginjal, sudah cuci darah 80 kali. Umurnya masih jauh sama saya, masih muda. Walah Tuhan, terima kasih aku mek lorong ini. Ibaratnya ambiku ya tetap sukacita, padahal sudah cuci darah 80 kali. Kalau datang ke rumah sakit anaknya tuh 3 kecil-kecil. Oh, berarti Tuhan mengingatkan saya. Oh, seperti ini dia masih bisa sukacita. Kenapa saya yang dikasih ujian begini kok bermakna? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nilai kekristenan yang tertinggi apabila kita bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun. Itu nilai kekristenan tertinggi kita. Apabila setiap saat mulut kita bisa mengucap terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, itu setiap saat berarti itu kita sudah mencapai rohani yang tertinggi. Mendino bersyukur. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Ya kita berusaha. Kita berusaha. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, oh iya, berarti aku masih di titik ini. Berarti aku harus berubah. Gitu Bapak Ibu. Nah ini ada satu contoh. Ada satu kisah penginjil bernama Sandu Sudarsing. Penginjil ini sepulang dari pelayanan, dia dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, saat dirampok, uang diambil semua sama perampok. Lalu Bapak Sandu Sudarsing ini pulang, dan sesampai di rumah dia tidak menangis Bapak Ibu. Sampai di rumah Bapak Sandu Sudarsing ini mengambil buku diari, lalu mengucap 3 hal di buku itu. Yang pertama, Tuhan aku bersyukur. Kenapa? Karena yang dirampok itu uangku, yang di dompet sedikit, yang banyak ditaruh di rumah. Sandu Sudarsing masih bisa bersyukur, masa yang dirampok di dompet itu sedikit Tuhan, karena uangku yang banyak tak taruh di rumah dan di bank. Itu dia bersyukur. Yang kedua, terima kasih Tuhan, saya hanya dirampok uang saya, bukan nyawa saya. Dan yang ketiga, Tuhan terima kasih, bukan aku yang merampok, tetapi aku yang dirampok. Begitu luar biasa hatinya seorang Sandu Sudarsing ini. Dalam hal yang tidak enak, dia tetap melihat kebaikan yang lain. Oh iya, tinimbang duitku sing akeh sing dirampok, mending uangku yang sedikit. Daripada nyawaku yang dirampok, mending uang saya yang dirampok. Jadi tidak selamanya yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik itu tidak ada kebaikannya. Kita harus melihat dari sisi yang baik. Kita belajar setiap saat, setiap waktu. Pasti ada kebaikan yang Tuhan selipkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan jangan ngomel-ngomel, jangan ngeresulo, jangan menyalahkan siapapun saat kita mengalami hal yang tidak baik. Yusuf saat dia dijual oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu dijual kepada pedagang Median, dan di sana dijual lagi, dijadikan budak, dan akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. Dan kemudian dia dipenjara. Gak mungkin tanpa mengalami proses yang sedemikian dia bisa menjadi seorang perdana menteri. Wong Yusuf anaknya gembala. Mana bisa kalau tidak diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, dia bisa menjadi seorang perdana menteri. Nah ini, proses itu tidak enak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, nah kita akan ketemu proses Tuhan ini maksudnya apa. Tuhan maunya apa? Ya kita tadi bersyukur itu. Bersyukur dan bersyukur. Meskipun kita mengalami kepahitan, penderitaan di dalam hidup. Ada seorang pelaut Bapak Ibu, dia tenggelam. Lalu pelaut ini terbawa oleh arus ketut banyu gelombang, dan dia sampai di satu pulau yang tidak ada penghuninya.
Nah, akhirnya si pelaut ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kirimkan aku orang yang menolong aku kapal Tuhan. 1 minggu dia berdoa, nggak ada kapal datang. 2 minggu berdoa, tidak ada kapal datang. Lalu dia mencoba untuk survive di sana. Dia mencoba untuk mencari kehidupan dengan mencari buah-buahan sekedarnya atau ikan untuk bisa dimakan. Lalu dia membangun satu gubuk kecil, mencari kayu di hutan dekat pantai itu. Dia membangunnya dengan susah payah beberapa hari. Dan pada suatu hari, ini si pelaut ini sedang mencari makan. Dan dia sebelumnya sudah membakar ikan yang dia tangkap. Dia bakar dan dia mencari buah-buahan untuk makanan selanjutnya. Nah, setelah pulang ini pelaut ini kaget karena apa? Gubuk yang dia bangun susah payah terbakar karena api yang dia buat tadi. Lalu dia nangis, Tuhan, gimana sih? Saya minta Engkau mengirimkan bala bantuan, kapal nggak datang, justru gubuk yang aku bangun susah payah Engkau bakar Tuhan. Maksudnya ini apa Tuhan? Dia ngomel-ngomel sama Tuhan. Tanpa dia sadari, dia sambil melihat di laut, sambil ngomel-ngomel, udah Tuhan, saya ini sudah capek. Doa tidak dijawab, tapi justru Tuhan membuat hidup saya lebih rumit lagi. Tapi dia melihat di sana ada kapal datang, mendekati. Lalu dia lari. Bapak kok bisa tahu saya di sini? Ternyata Bapak itu, saya nggak tahu kalau ada Anda di situ. Ternyata apa Bapak itu? Ternyata Bapak ABK tadi melihat ada asap mengepul. Jadi saya berpikir kalau di sini ada orang yang minta bantuan. Akhirnya apa? Oh Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau membakar gubuk saya. Ternyata itu adalah menjadi tanda sehingga kapal datang untuk menolong saya. Ini Bapak Ibu, kisah-kisah yang saya berikan ini adalah satu kisah yang menginspirasi kita. Bagaimana saat kita menghadapi ujian, Tuhan itu gak akan pernah diam saat kita mengalami ujian. Mobil hilang tiba ketemu ning kono, ya enggak? Itu betul. Saya sering mengalami seperti itu. Saya sudah kenyang dengan proses dari Tuhan. Begitu kenyang saya diproses sama Tuhan, tapi ternyata endingnya, oh begini Tuhan, begini Tuhan, betul. Proses itu memang menyakitkan, tetapi hasilnya nanti panjenengan akan merasakan betapa kita akan menjadi orang yang sesuai dengan harapan Tuhan. Proses sakit, mau jadi emas yang keling-keling seperti itu nggak mudah, harus ditempa dengan sedemikian rupa. Kita pun seperti itu, kita harus mengalami kesakitan. Pak Dokter Hendri bisa pindah di Tanjung Anok, itu juga perlu proses, tidak mudah. Enak-enak di sini dipindah rono, ya Pak Dokter. Nah, tapi kalau Tuhan memang menghendaki Pak Dokter Hendri di tempat ini untuk melayani kita semua, saudaranya di tempat ini, bukan perkara yang sulit, tetapi Tuhan mau memproses Pak Dokter Hendri supaya ini loh prosesnya yang harus dilalui, sehingga mengerti maksudnya Tuhan seperti apa. Mbak Ice pun mengalami proses yang luar biasa. Sekarang saya senang kalau Mbak Ice sudah luar biasa, sukacita, bahagia. Kita semua anak Tuhan menang-menang diproses karo Tuhan, menang aja. Ketokane bahagia, apalagi Pak Pur yang kemarin duit saem apa kecil ya Pak Pur. Iya, itu proses. Ada mau ditunggar aku penak bobol. Penak. Enggak ya? Paling wis itu cewek cantik. Wah, curiga saya. Enggak. Guyon, saya enggak tahu. Nah, proses ternyata Bapak Adi ketokane ini. Tapi prosesnya sekarang masih sedang berlanjut sampai sekarang. Tapi jangan lihat loh, wajahnya selalu tersenyum, bahagia, sukacita, padahal happy.
tambah nol. Padahal hidupnya masih sedang dalam proses. Proses dari muda sampai umur sekarang masih 20 tahun ya tetap diproses. 20 tahun jenengan? Oh iya, luwe saiki. Betul. Tapi tetap iya, luwe pinten to, Mas? 50. Oh iya. Luwe kok akeh to, Mas? Dek Murtiani ini luar biasa. Bu Murti no, Dek Murti no. Oh iya. Itu luar biasa diproses sama Tuhan. Kita nggak tahu seperti apa, tapi diri kita sendiri yang tahu bagaimana Tuhan memproses kita. Ketokane mau menengah, tapi ini prosesnya luar biasa. Orang lain nggak usah tahu, cukup kita menyerahkan sama Tuhan. Saya pernah kesaksian nggak sama jenengan. Saya pernah nggak punya duit tuh, tapi emak saya nggak pernah tahu. Saya komitmen sama suami, nek susah wong tua gak saru. Saya ngeroh Gusti Yesus. Itu khusus nggak tahu kalau saya nggak punya duit dulu. 0 rupiah. Orang ngandel khusus. Boten Mas, saya es saya masih tinggal di tempatnya Pak Ber itu. 0 rupiah. Tapi saya hanya berdoa sama Tuhan. Bojoku tak telepon gak iso mulai, gak iso kirim duit. Oh iya nggak apa-apa Tuhan. Saya hanya nangis, Tuhan aku sesok tangi turu anakku sekolah. Calon sekolah terus aku gak di duit. Kok makan? Lah ini bensinnya gimana? Saya nangis. Setengah jam saya didodoki sama orang dikasih uang 400.000 loh. Ini proses yang berharga. Selalu saya ingat Tuhan itu baik. Gak ada alasan kita untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Kemarin kakak saya meninggal, saya nangis, saya marah sama Tuhan. Maksudnya ini apa Tuhan? Anaknya belum selesai, wisuda belum, kok sudah dipanggil? Harusnya Tuhan bisa menyelamatkan saat jatuh. Mau Miko aja selamat, kenapa Mbak Yuli kok meninggal? Saya belum dapat jawaban dari Tuhan. Ternyata, oh iya, inilah cara Tuhan. Kita nggak tahu, jalannya tak terselami oleh setiap kita. Tetapi kita harus yakin bahwa setiap jalan yang dilalui oleh kita semua itu yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi saat kita mengalami hal yang tidak enak, jangan kita ngomel pada diri sendiri. Nggih Mbah, nggih, nggak apa-apa Mbah, kita jalani. Saya kalau di sekolahan itu teman saya motornya apik kabeh Bapak Ibu. Nmax Scoopy motor gue elek dhewe anggere dilolokno karo kancaku. Motormu ijo nang ben ya ben gak apa-apa. Wes elek ditumpaki ngikit bisa. Betul itu mesti diguyu Caca. Saya ya biasa aja. Nek ngarani karena platnya L, motormu L mek lho lebokno gak apa-apa. Paling lo ngiwasi motor piye gak arep. Jupuk ya aku bingung nek ngekakno piye. Saya bersyukur, saya nggak melihat teman saya yang Nmax, yang Scoopy, yang apa, waduh lagu tuku ya raiso. Saya melihat, walah yang kayak koncoku rupanya motornya gede mogok ya. Saya melihat yang di bawah kita. Cara kita mengucap syukur nih begitu Bapak Ibu. Jangan kita melihat yang di atas. Peyuh, Budiono mobilnya anyar, peyuh, meneh gak nutut malah. Pak Odi balik-balik ganti mobil, nggak apa-apa. Kita bersyukur kalau saudara seiman kita itu sudah sukses semua. Tapi kita nggak boleh iri Bapak Ibu, karena Tuhan mengatakan di dalam kitab apa ya? Bener nih, Paul bener. Titus 3 ayat 3. Tuhan mengatakan bahwa iri hati itu tinggal di dalam dada orang bodoh. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kok begitu? Siapa yang sering iri hati? Kalau iri kali Bu Lili, buaya peh seksi, berarti gue iri, pergawakku gendut. Oke Bu Lili? Oh tidak, tapi saya nggak iri. Mau iri aku, Bu Lili kalau mau acak senangannya press-press loh. Tapi saya nggak iri. Awakku dipres ya kayak lontong gitu. Kayak lomper, saya nggak iri, nggak apa-apa. Press body. Betul. Kita nggak boleh iri. Kita sudah punya takaran masing-masing.
Karena dalam firman Tuhan tadi, iri hati tinggal di dalam orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh lah? Awake dhewe iri karo aku iri karo Bu Lilin tiba sing Pak iri gak dina. Yes. Santai ndelok to lagi teko masalah ngene iki lho. Itu tidak boleh kita iri hati sama orang. Berarti apa? Bodoh karepe dhewe. Iri tiba sing diri gak ro. Cuek saja yang diri. Kita iri kita kebakaran jenggot. Tonggone sepeda motor anyar ngegas pisan sret. Motornya anyar kok ngegas. Nah, kita iri berarti. Kalau sampai awake dhewe pudel, nah itu enggak boleh. Tonggone ngedukno kulkas baru 3 pintu, enak gak 3 pintu? Enggak ada ya. Beli kulkas 2 pintu. Awake dhewe kademen piye? Ya, wong karo tuku kipas 2 pintu baru terbaru. Nah, kita terus kedinginan di rumah bingung pengen beli. Lah ngapain? Tonggone sampai-sampai awake dhewe kok sama orang itu. Berarti kita bodoh sendiri, sing diri aja sampai Pak Pur lho bojone wayu gak usah iri. Gak usah iri. Percuma, ya aja iri, percuma bojoku tangga iki bojone sampean. Kenapa, Mak? Garwane Pak Odi ya wayu. Oh lah iya, kalau bojone garwane gak iso garwa gimana? Nah, garwane Pak Odi gak tau garwa lho itu. Istrinya Pak Odi cuantik loh, gak usah iri, gak apa-apa. Kita sudah menerima masing-masing dari Tuhan dan itu yang terbaik, kita harus yakin dan percaya. Gak usah iri-iri, tinggal di dalam dada orang yang bodoh. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Jadi jangan iri, ngapain? Nek iri terus sesuai awake dhewe kademen kepanasan dhewe, mereka yang kita iri santai-santai. Ya, anak-anak kecil tonggo koncone dia nggak usah iri, nggak boleh. Itu berarti orang yang bodoh atau tidak pintar. Aku saiki jek dadi honorer gak apa-apa. Koncoku podo ASN kabeh. Gak iri tidak, karena apa? Tuhan punya jalan masing-masing, gak usah iri. Nek perlu koncoku jajan ASN bayarin. Nah itu, kula pajeki mah nek sekolah, pajeki nangkok. Itu saya begitu. Rekreasi kemarin ya, aku pengen kaya toko ya toko no ASN masa gak butuh kan, akhirnya dibelikan. Akhirnya begitu, tapi saya tidak iri, memanfaatkan kesempatan. Nah itu, kita harus cerdik. Boleh cerdas. Boleh, cerdas, harus. Ya Pak Odi, sekali-kali jalan sama Pak Odi ya, mari jalan Pak Odi. Pak Odi saya bayari. Pensiunan, aku usah aku sih bayari. Pertamina bisa. Nah, ayo ikut Pak, bener kan? Alamat Kiko mulai mesti dijak tenang lah gitu. Nanti Kafe toh Pak. kopi, aku. Nggih, Bapak Ibu, inilah salah satu bagaimana cara kita, yaitu dengan bersyukur. Nanti kalau saya ngomong itu ngewes ngomong terus soalnya doyan ngomong. Bro, suaramu di kayak suaranya. Ya, bersyukur dan bersyukur. Seperti yang dialami contoh-contoh kita saat ini. Dari Yusuf, dari Sandu Sudarsing, seorang pelaut. Dan apa yang kita alami setiap saat, jangan ngomel saat kita menerima hal yang tidak baik. Kita cari sisi buruknya, kita cari. Artinya begini, awake dhewe pernah nggak kita kehilangan uang? Satu contoh perbandingan. Saya kehilangan uang 100.000. Bisa bersyukur? Ya saugan non, 1 juta. Kita kehilangan uang 1 juta. Masih bisa bersyukur? Bisa. Caranya bagaimana? Kita bandingkan yang terburuk. Timbang sing hilang 2 juta. Oh, terima kasih Tuhan. Timbang sing hilang 2 juta mending 1 juta. Kita caranya begitu. Kenapa? Loh, nyatanya sudah hilang kok mending gak hilang bi. Ini contoh yang kita bayangkan. Caranya begitu, agar kita tetap penuh ucapan syukur.
belajar bersyukur. Karena apa tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa nilai kekristenan yang tertinggi adalah setiap saat, setiap waktu mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Seperti yang disampaikan Pak Katon, bulan ini banyak sekali yang berulang tahun pernikahan. Mbak Bu Lisa tadi menyampaikan 11 tahun dipelihara sama Tuhan pernikahannya, harus bersyukur. Tentu jenengan melihat Pak Katon sama Bu Lisa enak ya, bangun terus, somai gede, depan itu disewakan, bayangno 1 tahun 50 juta, pengen 500 juta biju, duduk manis, terus digayobo, ngoten lho Mas. Gak ngeragati sekolah loh, jenengan jangan pikir yang sekarang. Dulu mencarinya mengumpulkan dengan susah payah. Kita melihat penak Pak Katon nih loh, depan rumahnya anaknya jadi dokter 2, satunya pengusaha air. Iya, loh, iya tuh Mbak Izen, kok gak terima kok? Iya kan? Amin. Ya, diamini. Ya Mbak Izen, luar biasa kan? Tuhan sudah menuntun kita sampai di titik ini. Itu luar biasa. Jadi kan kalau berpikir anak Tuhan sak donya ki kabeh piro, nyatanya sama Tuhan diberkati satu. Mbah Nio kerja di Tuhan gak pernah turu. Pripun mah? Gak tahu tidur, gak pernah sare. Kita aja anaknya yang 2. Nek ngopeni sore jam 8 wis ngantuk kesel. Lah Tuhan memelihara kita satu dunia ini. Bagaimana caranya? Kalau nggak Dia yang kuasa. Kadang-kadang saya mau tidur mikir, iya ya, semua bersyukur Tuhan baik. Hebat Tuhan ini. Kuwabe disertai, diberkati. Pak Dokter Hendri putranya 2. Keren, luar biasa. Saya ingat Pak Dokter ada kesaksian dari tetangga saya itu Mbah Taneng namanya. Dulu jenengan masih dinas di Tanjung Ano. Nek bilang begini, aku suruh dokter sing ganteng. Sing endi to, Mbah? Sing kuwi lho. Pak sopo to? Kakinya kan sakit, beliau sudah meninggal. Kakinya abu-abu. Mbah, ingkang pundi sing sakit? Sikilku sing koyo ngene dilus-lus ditemek lho. Terus dokternya ganteng apian lho. Itu betul. Itu kesaksian dari mereka lho. Anak Tuhan harus begitu. Padahal dokter belum demeki sikilku. Pripun Mbah, sing pundi sing sakit? Lah kok ya aku balik-balik rono. Padahal wis tuwek kok iki romo ganteng Mbah. Piye to? Jadi kalau ke puskesmas Tanjung Ano waktu Mas Hendri masih di situ naik becak, wah seneng karo Pak Dokter Hendri. Lah kok keri-keri golek pindah resan. Aku piye to Mbak? Biasanya kalau sitoke Budila, sitoke Pak Hendri. Aku milih si Pak Hendri. Nggih milih ngoten niku Mas. Ya benar, biar nomor-nomornya wendel balik-balik. Kulo ngoten. Kulo mboten endel Mas. Oh kaya dik mur mboten ya. Oh mboten bumbon. Nom-nomane saiki mboten to. Aku sok seneng jam 8 iki bumur. Pripun Pak Katon? Pancet. Lho sing kula sing ngomong. Oh Pak Haryanto. Pak oleh ngono. Itu betul Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan itu di mana-mana harus menjadi terang, Menjadi teladan juga. menjadi teladan. Mamari, kepala sekolah Mamari, gak kayak Mamari. Balik-balik jajan. Saiki. Mboten nggih, Mak. Oh, guyon, Mak. Ngoten niku. Tapi sedaya ngrasani, Mak. Gara aku luruh gara-gara Mamari nih. Gak tahu nane. Gak apa-apa, anak Tuhan jadi berkat di mana-mana. Dan buatan sakit tua ini dia maka dia juga itu mana? Pekerjaan. Oh iya, betul. Kita bisa memberi yang lain.
yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau niku sering dikirimi kali Mbah Parmi nih lho. Tenuan Mbah, isu-isu luwe-luwe badan lagi. Mbah Yeni. Angsa kiriman saking bae walah Mbah Jene sing tuwek sing ndi, sing nom sing ndi kok sing tuwek sing ngirimi. Kula ngoten masyaallah nggih Mbah, matur nuwun nggih Mbah. Kebanten bijing malih terus sarapan. Cocok. Cocok kok nggak jam. Cocok Mbak Eja? Besok lagi KPAR. Terima kasih Mbak Eja loh. Marketing ya tadi loh acaranya. Cah KPAR boleh oleh. Terima kasih Mbak Eja. Benjeng kenapa menikut? Lah, soalnya kok putrane Bu Ani ini loh. Bu Yeni, hari ini ada apa Bus? Kok mesti kulino hari ini ada apa? Anak kecil-kecil dikei tiba terus tuman itu mah. Ya support. Lagi suwen habis ini didoakan Mbak Eja. Yo Bu, laki teko Bu hari ini ada apa? Mesti Tio biasanya. Karo Pano, kulino. Ning gereja mau golek panganan kula ngoten. Tetapi ada kan enggak iya mulai ada ya mesti gitu tenang ae kok ya. Anak-anak begitu. Tapi mak seneng. Maknya ini bahagia. Nggih Bapak Ibu. Seringkali kita tidak puas terhadap apa yang kita alami di dalam hidup kita. Seringkali kita ingin menjadi si A, si B, si C, dan si Z. Tetapi kita lupa karena kita itu sudah ditakar oleh Tuhan. Takarannya kita ya segini, takarannya jenengan segitu, takaran saya segini. Harus bersyukur apapun yang kita terima hari ini. Jadi percaya kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi itu yang terbaik. Jangan melihat ke atas, tetapi melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, kita akan ngomel, ngersulo, dan tidak puas. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, mulut kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Karena sesuai dengan firman kita, mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, maka itu akan bisa kita capai sehingga kita bisa mencapai nilai kekristenan yang tertinggi, yaitu setiap saat bersyukur. Semoga kita semua bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita memuji penuh sukacita untuk Tuhan kita yang senantiasa memberikan kita anugerah yang luar biasa. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, mari kita bagi sendiri Bapak Ibu, hanya bagimu. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak haleluya. Bersoraklah haleluya. Bersoraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Ya. Kita belajar bersyukur setiap saat, setiap waktu, seperti firman kita barusan. Haleluya. Amin. Itu menyenangkan Tuhan. Mulut kita setiap saat memberikan sorak haleluya kepada Tuhan. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya
meskipun saat ini kami sedang mengalami hal yang tidak baik, tetap berharap dan tetap yakin bahwa itu adalah proses yang harus kami lalui. Sehingga suatu saat kami akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh hikmat, sehingga kami mampu mengerti bahwa proses itu berharga untuk mencapai nilai kekristenan yang tertinggi yang sesuai Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Kami sudah berikan persembahan, dan apa yang kami berikan boleh menjadi sarana pekerjaan pelayanan di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Bapak. Kami yakin dan percaya kasih-Mu senantiasa mengalir dalam setiap keluarga kami masing-masing. Bukanlah tingkap-tingkap langit pintu rezeki bagi keluarga kami semua, sehingga hidup kami akan senantiasa mengalami kesukacitaan, karena kasih Tuhan senantiasa menjangkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa buat keluarga Bapak Sukaton Budoyo di tempat ini. Berkati keluarga di tempat ini yang saat-saat ini memperingati hari ulang tahun pernikahan. Pak Katon, Pak Hendrik, dan Mas Hoi, Mbak Ica, Tuhan berkati mereka semua, tambahkan sukacita, hikmat, berkat Engkau alirkan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjangkau keluarga di tempat ini. Kasih-Mu mengalir, sukacita-Mu mengalir atas keluarga ini. Jadikan keluarga di tempat ini biji mata-Mu, sinar terang-Mu, saluran berkat-Mu Bapa, sehingga melalui keluarga di tempat ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati usahanya Pak Katon, berkati Pak Dr. Hendri dalam pelayanannya, berkati Pak Dr. Hori dalam pelayanannya. Jadikan mereka Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di bidang kesehatan, sehingga Tuhan bisa melayani semua orang yang sakit, sehingga pulang boleh membawa kesembuhan tentunya yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Mbak Ice dengan usahanya Tuhan, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarganya Mbak Ice dan juga Mas Andri. Terima kasih Bapak. Kami keluarga di tempat ini mempunyai kerinduan. Pak Dr. Hoi sudah lama belum pulang. Kami tidak tahu apa yang menjadi kesibukan, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menjangkau Mas Hoi bersama keluarga Mbak Mary di sana. Tuhan Kau gerakkan hatinya Pak Dr. Hoi, sehingga Tuhan keluarga yang di tempat ini rindu untuk kedatangan Mas Hoi bisa akan segera Tuhan berikan pertemuan yang indah, sehingga Tuhan keluarga ini akan mengalami kesukacitaan yang lebih lagi dengan pulangnya Mas Hoi berkumpul lagi bersama keluarga di tempat ini. Kami yakin dan percaya ini adalah proses yang Tuhan berikan, dan kami juga yakin keluarga di tempat ini menikmati setiap proses yang Tuhan berikan, sehingga suatu saat jika memang itu benar-benar keinginannya akan terwujud, mereka akan mengerti bahwa proses itu indah dan mereka mempunyai hikmat yang mereka bisa mengerti, oh inilah maksudnya dari Tuhan setiap proses yang terjadi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keluarga di tempat ini, beri kesehatan, beri umur panjang, beri kesukacitaan semuanya Bapak, anak, cucu, Louis dan juga Arthur. Tuhan berikan kesehatan, beri kecerdasan di masa sekolahnya, jangkau mereka pada saat di sekolah, berikan Tuhan kepintaran sehingga Tuhan bisa memimpin di kelasnya. Melalui mereka berdua nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa buat anak Elea, cucu dari Ibu Lili Siswanti yang berulang tahun, yang kemarin juga Tuhan izinkan untuk mengalami sakit penyakit dan sekarang sudah sembuh Bapak. Di ulang tahunnya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, kesempurnaan kesembuhannya, beri kecerdasan, kembalikan kesukacitaannya Tuhan. Engkau pulihkan yang sempurna, sehingga Tuhan dia bisa bermain bersama dengan keluarganya atau teman-temannya dengan kesukacitaan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Mbak Parmi yang sakit di pinggangnya Tuhan, dilanjut usianya Tuhan memberikan topang. Engkau menopang Tuhan agar Mbak Parmi meskipun sendiri di rumah, Tuhan senantiasa menemani
memberikan kekuatan dan kesukacitaan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua seluruh jemaat GKJ Warujaya dari balita sampai lansia. Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat bagi kami, kesukacitaan, umur panjang. Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan berikan setiap saat, setiap waktu. Kami yakin dan percaya, oh Tuhan, rencana-Mu pasti yang terbaik di dalam keluarga besar kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Setelah ini kami akan undur diri pulang ke rumah kami masing-masing, sertai di dalam perjalanan kami, bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga penuh damai sejahtera, sukacita dan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan dan Sudah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Kita memuji satu pujian yang bahagia. Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti, satu dina, dina wati Ganda Gusti, Ganda Gusti, asik, Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti lah Bapak, langsung Ganda liane. Dina, dina wati Ganda Gusti. Gandoli Gusti loh Bapak. Ujung gandolnya nih. Oh iya. Gandol Gusti. Urok deh. Enak masih pinjam ya? Hah? Aku tadi mau jemaat loh. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Yo. Saben dina rina wangi Ganda Gusti, yo Ganda Gusti. Saben dina rina wangi Ganda Gusti. Kula aku percaya orang bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Asik-asik. Hatiku ayo tentang, hatiku rasa senang, saben dina kulongi Ganda Gusti. Sabar. Pemati kayak Monteli. Ganda Gusti. Orang bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayo tentang, hatiku rasa senang, saben dina kulongi Ganda Gusti. Saben dina kulongi Ganda Gusti. Saben dina kulongi Ganda Gusti. Oke, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang mana pada sore hari ini
Engkau telah memberikan suatu firman yang berguna bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan sore hari ini juga Pak Sukato juga telah menyiapkan satu bekal untuk kehidupan kami, untuk mengisi darah daging kehidupan kami. Hingga apa yang Kau harapkan, rasa syukur yang ada di dalam kita dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Terima kasih Yesus. Dan kawan-kawan kami jemaat sini semua pada sore hari ini akan juga mengundurkan diri, dan Kau juga telah menyiapkan santapan rohani pada kami. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing setelah merasakan berkat atas karunia-Mu di sore hari ini. Dan izinkan kami setelah melaksanakan berkat ini untuk meninggalkan tempat ini dan pimpin kami dalam perjalanan pulang kami hingga kami tidak merasa suatu kekurangan apapun. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Typingnya pengen campur. Selalu menjagaku, Dia menyayanganku dan pelihara